Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita teruskan pengajian yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Wa yustahabbu liman faragha minas sholati ayyadhkurullaha ta'ala. Wa yustahabbu, dan disunahkan, dianjurkan, liman faragha minas sholati, bagi orang yang telah selesai sholat, ayyadhkurullaha, agar berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi setelah selesai sholat itu disunahkan untuk berzikir. Jangan sampai orang masih membaca Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Orang masih Allahumma antas salam, dia langsung kabur dari tempat sholat. Itu orang yang seperti itu sepertinya agak kurang dia kepeduliannya kepada Allah. Seakan-akan hanya sebentar perlunya. Padahal kita ini sebetulnya perlu kepada Allah itu setiap detik, setiap putaran jarum jam. Jadi tidak ada pembatasan. Kita perlu terus, tidak ada sedikit pun kita tidak perlu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita merasa perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabarlah. Kalau kita sholat, baca zikir dulu. Kenapa baca zikir dulu? Karena baca zikir sudah sholat itu bisa menyempurnakan kekurangan pada sholat kita. Ketika kita tidak khusyuk, akan ditambal dengan zikir sesudah sholat itu. Makanya jangan langsung pergi kalau selesai sholat. Zikir dulu. Siapa yang jamin kalau sholat kita ini nggak ingat apa-apa kecuali Allah? Kita saat sholat masih ingat yang lain selain Allah. Karena itu perlu adanya zikir. 5 ruya an Ibnu Zubair radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Ibnu Zubair radhiyallahu an, annahu kana, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu fi athari kulli sholatin. Rasulullah itu membaca tahlil setiap selesai sholat. Rasulullah membaca tahlil setiap selesai sholat. Bukan Rasulullah itu sudah dekat kepada Allah terus diam, bukan. Tetapi setelah selesai sholat, setiap kali selesai sholat Rasulullah membaca tahlil. Yaqulu, gimana tahlil yang Rasulullah ucapkan itu? Yang Rasulullah baca seperti apa? Rasulullah setiap selesai sholat, dalam riwayat ini dikatakan beliau membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la na'budu illa iyyah. Wa lahun na'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul husn. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Rasulullah begitu membaca tahlilnya. Tahlil itu intinya adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jadi membaca tahlil itu bukan nggak boleh, malah diperintahkan membaca tahlil itu. Kalau ada yang mengatakan baca tahlil nggak boleh, itu berarti ada salah paham, ada yang salah di situ. Kita malah dianjurkan, kita malah diperintahkan untuk membaca tahlil. Rasulullah saja setiap selesai sholat membaca
tahlil. Seperti itu tadi tahlilnya. Sementara itu beliau juga tsumma yaqulu, kemudian beliau mengucapkan, membaca, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihadza fi duburi kulli sholatin. Beliau Ibnu Zubair tadi menyampaikan, tsumma yaqulu, Ibnu Zubair kemudian menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihadza fi duburi kulli sholatin. Rasulullah itu mengucapkan yang seperti tadi setiap selesai sholat. Wa katabal Mughirah ilal Muawiyah, ada sebuah surat yang ditulis oleh Al-Mughirah ditujukan kepada Muawiyah. Jadi Al-Mughirah menulis surat kepada Muawiyah radhiyallahu anhuma, semoga keduanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isi surat dari Al-Mughirah tadi yang disampaikan kepada Muawiyah? Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca. Apa yang dibaca? Membaca sesudah sholat itu membaca zikir. Apa zikirnya? Zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh yang seperti kayak yang pertama tadi, boleh seperti yang disampaikan oleh Al-Mughirah tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdahu, yang esa, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, dialah yang memiliki kerajaan, walahul hamdu, dan dialah yang memiliki pujian. Segala puji hanya untuk Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kita ini termasuk dikuasai oleh Allah. Semua yang ada di dunia ini dikuasai oleh Allah. Maka dikatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beliau Allah Subhanahu wa taala itu menguasai segala-galanya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, la mani'a, tidak ada penghalang, tidak ada yang bisa menghalangi lima a'taita, atas apa yang engkau telah berikan. Kalau Allah ingin memberikan kepada kita, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Pasti sampai ke tangan kita. Tidak ada istilah rezeki tertukar. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tidak akan pernah tertukar kepada siapapun. Kalau itu ditujukan kepada seseorang, ternyata kembali kepada kita, itu berarti rezeki kita. Kalau itu nanti bukan rezeki kita, itu nanti akan pindah kepada orang yang seharusnya memiliki rezeki tersebut, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan pernah mendapat apa-apa kalau Allah mencegahnya. Harusnya kita dapat, ternyata tidak dapat karena Allah mencegahnya. Wala yanfa'u dzal jaddi, dan tidak akan ada manfaatnya, tidak ada apapun, tidak ada manfaatnya kebenaran apapun kecuali minka, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebenaran apapun kecuali kebenaran itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita selesai sholat, kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Sementara itu susunan-susunan zikir itu ulama sudah menyampaikan, dan semuanya itu berdasarkan hadis-hadis Nabi yang diajarkan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang biasa kita lakukan setelah selesai sholat, yaitu seperti istighfar, kemudian membaca tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, termasuk Allahumma anta salam dan seterusnya. Itu semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama terdahulu. Jadi nggak usah khawatir, karena ulama kita itu telah menjelaskan kepada kita. Namun kalau kita ingin tahu dasarnya masing-masing, ya ngaji terus. Jangan sampai hanya mendengar jadi katanya aku pernah mendengar katanya begini, nggak boleh. Ya kalau hanya dari mendengar itu nggak bisa jadi pegangan. Kalau memang itu nggak boleh, tunjukkan kata siapa, kitabnya apa, cetakan mana, halaman berapa, kita buka sama-sama. Maka di situ nanti akan ketahuan ini kitab ini betul dari ulama yang betul-betul mumpuni atau hanya ulama yang masih separuh-separuh atau hanya dari orang yang mengancau saja. Jadi karena itu kita harus berpegang kepada hadis Rasulullah, dan ini kita tidak bisa berpegang kepada hadis Rasulullah kalau kita tidak mengikuti para ulama. Untuk mengetahui, untuk memahami hadis itu tentu kita mengikuti para ulama. Karena kita ini sangat terbatas dengan ilmu, maka kita pun harus mengikuti kepada orang yang ilmunya cukup. Dan orang yang ilmunya cukup itu biasanya menuangkan ilmunya di dalam sebuah susunan kitab yang bisa kita pegang dan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti kitab ini, kitab Al-Muhadzab ini. Kitab Al-Muhadzab ini kitab yang disusun oleh orang yang memang betul-betul ilmunya mumpuni, dan ini merupakan kumpulan dari kitabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina